Jadi kalau mengenai Andy Simon, ya kemarin itu memang saya mengkritik dia, ya, karena dia tidak mau melepaskan Patrick Smith, ya. Nah, begitu dia memberikan pengampunan, ya berarti itu sudah selesai, ya. Karena apa? Orang kalau tidak mau mengampuni, ya, jangankan mengampuni, kita saja mau mengampuni orang Islam, ya Waloni Abdul Somad kita ampuni, ya. Masa saudara sendiri nggak diampuni, walaupun mereka mengkritik kita. Wah, saya kalau mau begitu mah banyak orang, nah itu tadi ya, kalau mengkritik saya langsung sikat, ya nggak boleh. Justru itu membuat kita waspada, jangan membuat kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Itu kan sebagai kontrolnya kita juga. Jadi jangan takut kalau ada orang mengkritik kita, orang berseberangan dengan kita, itu jangan takut. Jangan kejang-kejang, jangan antipati, biasa saja lagi. Sebab kalau kita konsisten, justru kita akan jadi tontonan banyak orang. Orang akan meneladani hidup kita yang konsisten. Nggak usah kejang-kejang, nggak usah grogi, dikritik, dikepoin orang itu nggak usah kejang-kejang. Biasa saja, nggak usah baperan kayak Saifuddin itu kan baperan kan. Ya kan, kalau orang ngomong tentang dia saja, padahal bukan saya ya yang ngasih judul-judul itu kan. Lu Pak Santi Amar, co-host kapan aja boleh nyerobot ya. Silakan Yesus Xavier. Ya, silakan Yesus Xavier dulu. Yesus Xavier panggilan. Yesus Xavier. Oke. Ya, sambil ambil kancil ya. Ketinggalan. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Ya, ini seru banget ya malam ini. Ini membicarakan sahabatnya Pak Paul lagi, Pak Gilbert ini. Tapi memang susah ya Pak ya, kalau kita mau percaya sama Tuhan itu memang mesti penuh hikmat ya Pak ya. Angel. Harus bergaul terus sama Tuhannya sendiri, dengan firman-firman yang kita baca ya, berdoa terus. Jadi kita dapat hikmat gitu, tahu gimana, apa yang kurang baik, apa yang tidak baik, apa yang baik gitu kan. Kadang-kadang ya itu yang betul seperti Pak Paul ngomong kemarin beberapa hari yang lalu tentang dogi-doginya itu orang-orang gitu ya Pak. Ya itu banyak orang-orang yang kalau udah fanatik sama seseorang, entah itu pendeta, entah dia itu politikus ya atau pejabat, banyak sekali orang-orang yang memang seperti pakai kacamata kuda Pak. Ya, jadi mereka udah nggak peduli lagi bahwa apakah panutannya itu pemimpinnya yang dia puja-puja itu benar atau salah. Pokoknya gua senang sama dia lah. Nggak peduli dia salah, dia koruptor, dia apa. Ya itu banyak contohnya Pak ya. Seperti di DKI itu Gubernur Anies itu kan. Gubernur Anies maaf. Ya itu kan kita lihat itu pengikutnya. Udah jelas itu pemimpinnya itu Anies itu nggak bisa apa-apa, tapi tetap masih dibela setengah mati. Pokoknya ya itu dua yang saya lihat itu pembelanya Anies itu, kalau bukan seiman, duit, nah itu aja. Jadi nggak peduli mau Anies seperti apapun mereka bela. Udah mata hatinya udah tertutup, udah buta Pak, udah gelap. Nah begitu juga dengan masalah Gilbert ini juga seperti itu Pak. Jadi mungkin kayak tadi saya lihat ada yang protes-protes sama bapak anak buahnya Gilbert itu dogi-doginya Gilbert bapak bilang ya. Itu pun sama Pak. Jadi mereka udah nggak peduli, nggak lihat lagi di mana kelemahannya Gilbert ya. Mereka sudah terbuai sama tutur katanya persis. Jadi orang-orang yang pandai ngomong itu memang sangat-sangat membuai. Jadi orang kalau lemah imannya hanya mengenal Kristus di luarnya aja, sepertinya itu jadinya. Jadi mereka udah nggak punya hikmat lagi yang menuntun hatinya oleh Roh Kudus itu bahwa oh ini tuh salah, itu benar gitu ya. Jadi benar-benar ya itu benar. Kalau disebut doginya itu benar juga sih. Itu dia nggak lihat gitu. Kalau saya ya maaf, bukannya saya sombong atau apa, dari saya sejak adanya Gilbert itu Pak, saya dengar 1-2 kali khotbahnya,
Niko ya, yang maaf ini ya dari terutama banyakan dari GBI Pak ya. Aduh, saya tuh sama sekali nggak bisa tertarik Pak. Saya masuk ke gereja GBI itu 2-3 kali ya. Saya merinding dengarnya Pak. Dengar suara musiknya yang begitu keras dengan seolah-olah dibikin trans gitu ya. Kita seolah dibikin jadi kayak terpengaruh oleh musik-musik itu. Saya menjadi merinding. Saya udah nggak bisa masuk lagi Pak. Jadi mengerikan gitu. Soalnya saya bilang, lalu lihat khotbah-khotbahnya juga kan. Sangat manis kelihatannya. Tapi waduh sama sekali kalau orang nggak punya ya maaf hikmat itu kayaknya nggak bisa menerima lah gitu. Tetap aja dia pokoknya panutan saya udah. Maka itu mereka banyak yang kritik Pak Paul itu kan. Ya itulah makanya kalau kita mau jadi dogi-dogi susah. Ya kalau saya seperti Mas kemarin saya ngomong dengan Pak Jokowi itu saya sangat-sangat mendukung sekali ya, itu favorit saya. Tapi ya kalau ada kekurangannya ya kita juga harus akui bahwa dia ada kekurangan kan seharusnya seperti itu. Kita jadi mengkoreksi untuk kebaikan. Jadi jangan terus saja hayo salah atau benar pokoknya kita dukung. Ya orang mana ada hikmahnya kalau orang seperti itu. Ya mudah-mudahan para dogi-dogi entah dari Pak Gilbert, dari yang lain, dari politikus-politikus sadarlah Anda itu ya pakai hikmat akal budi gitu ya. Jangan lihat mata gelap, udah kayak kacamata kuda pokoknya lurus aja lihat panutannya itu mau salah, mau benar, mau brengsek, mau enggak. Pokoknya ini panutan gua gitu kan. Nah itu yang salah. Makanya di sini memang bagus sekali Pak Paul ini menggelitik soal dogi-doginya orang-orang yang seperti Pak Gilbert segala macam. Biar mereka tuh sadar lah ya. Coba Pak lebih bergaul lagi sama Tuhan kayaknya. Hanya apanya Kristennya Kristen KTP itu kayaknya. Jadi nggak sama sekali bergaul dengan benar-benar dengan Tuhan. Hanya bergaulnya dengan Gilbert. Dengan Gilbertnya gitu. Bayangkan ada pendeta masuk parpol jadi politikus. Aduh, gimana bisa seperti itu coba? Salah gaul Pak, itu Gilbert tuh kalau menurut saya salah gaul. Makanya jadi seperti itu tuh. Ya begitu aja deh Pak ya. Tetap bersuara. Ini dengan adanya Paul Zhang ini, wah benar-benar menggugrak Indonesia. Banter pokoknya. Ya, banter. Ada tadi mantap Pak. Ya, Pras. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Prastya, Ya. silakan Prastya. Nyambung Prastya. Oh, selamat malam. Selamat malam. Aku tadinya udah turunin, pikirnya nggak jadi. Oh, saya pikir tersign out. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Oh ya, lanjut ya. Iya. Aku sih udah pikir sih, kalau si Andi itu seperti pertama saya ngomong sama Pak Paul, karena kan Pak Paul bilang bahwa sikapnya salah ya. Oke, saya setuju. Jadi menurut saya itu karena kesel gitu loh, masih muda-muda. Soalnya saya lihat di grup ya itu mereka menggunakan dasar perbedaan doktrin itu untuk menyesat-nyesatkan orang gitu. Mujizat aja di barusan ini di grup saya barusan mujizat seorang pendeta, seorang penginjil yang aktif sekali memberitakan Injil, bicara tentang kesembuhan dihina-hina oleh orang dari boleh sebutin denominasi kan? Boleh ya, dari GBIA yang anti terhadap mujizat gitu. Jadi kalau menurut saya mereka terlalu, yang masih muda-muda lagi, terlalu sembarangan gitu untuk menghitung orang, dan kayaknya lebih penting untuk menghentikan penginjilannya orang gitu. Jadi andai kata contohnya oneness selalu diutarakan sebagai sesat bidat-bidat. Jadi seolah-olah mereka juga lebih senang kalau oneness jangan memberitakan Injil kepada Muslim pun mereka mungkin lebih senang gitu. Jadi kalau menurut saya itu satu sikap yang gimana ya? Salah. Picik itu namanya. Picik. Maksudnya gimana? Picik itu sempit. Itu namanya kodok dalam itu kodok yang saya bilang itu ya. Saya kutuk kamu jadi kodok di dalam bokong. Nah itu kodok di dalam pantat. Maksudnya mereka kan yang mengatakan. Ya picik lah. Sekarang gini ya. Sering-sering begitu berdasarkan Yesusnya doktrin. Sama. Yesus yang diberitakan sama. Yesus Alkitabnya sama. Hanya berbeda penafsiran. Lalu bilang kamu salah sesat. Ya repot kan? Iya. Mereka padahal gini juga nggak belajar gitu. Bahwa Trinitarian pun Timur dan Barat itu
Beda. bukan sama. Beda Bahkan- juga, betul. Bahkan menurut Timur itu Barat itu adalah modalisme, Iya, sejenis modalisme gitu. Dan mereka nggak tahu hal seperti itu. Tapi cuman itu yang dijadikan utama. Dan saya juga nyesel kalau kayak contohnya VV ya. You tentu tahu saya bilang VV siapa. Mengajarkan orang untuk bidat gak bidat itu dari sisi doktrin. Sebenarnya seorang selamat gak selamat itu harus dididik orang-orang muda itu adalah melalui dia memiliki pengalaman pribadi terhadap Tuhan gak, benar-benar Kristus tinggal di dalam mereka gak, mereka memiliki roh Kristus gak, ada pengalaman rohani yang sejati gak. Harusnya kan itu sebagai dasar seseorang itu selamat atau tidak, bukan diutamakan kepada aspek-aspek doktrinal yang sebenarnya mereka sendiri juga nggak jelas gitu, yang muda-muda itu. Ya gitu doang Pak betul. yang saya tanggapi. Betul. Jadi kalau mengenai Andy Simon, ya kemarin itu memang saya mengkritik dia, ya, karena dia tidak mau melepaskan Patrick Smith, ya. Nah begitu dia memberikan pengampunan, ya berarti itu sudah selesai, ya. Karena apa? Orang kalau tidak mau mengampuni, ya, jangankan mengampuni, kita saja mau mengampuni orang Islam, ya Waloni Abdul Somad kita ampuni, ya. Masa saudara sendiri nggak diampuni, walaupun mereka mengkritik kita? Wah saya kalau mau begitu mah banyak orang, nah itu tadi ya. Kalau mengkritik saya langsung sikat, ya nggak boleh. Justru itu membuat kita waspada, jangan membuat kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Itu kan sebagai kontrolnya kita juga. Jadi jangan takut kalau ada orang mengkritik kita, orang berseberangan dengan kita itu jangan takut. Jangan kejang-kejang, jangan antipati, biasa saja lagi. Sebab kalau kita konsisten, justru kita akan jadi tontonan banyak orang. Orang kan meneladani hidup kita yang konsisten. Nggak usah kejang-kejang, nggak usah grogi, dikritik, dikepoin orang itu nggak usah kejang-kejang, biasa saja, nggak usah baperan kayak Saifuddin itu kan baperan kan, ya kan. Kalau orang ngomong tentang dia saja, padahal bukan saya ya yang ngasih judul-judul itu kan, itu smart, lapak, apa itu kan bukan saya, itu kan beda, orang yang berbeda. LTOM itu bukan saya. Mereka kan ngasih judul sendiri-sendiri, suka-suka mereka. Saya juga nggak ngatur-ngatur. Kadang-kadang mereka ngasih judul juga yang aneh-aneh tentang saya juga tenang-tenang aja. Apalagi beberapa dari mereka saya kenal orangnya. Saya tenang-tenang aja, nggak baperan juga. Mereka kan butuh buat narik viewernya juga. Judul-judul itu kan clickbaitnya mereka. Ya boleh-boleh saja. Saya emang nggak urusan, ya kan. Jangan baperan. Nah justru kalau memang itu, nah itu kebiasaan ya, orang-orang itu kebiasaan, itu tadi ya, termasuk Gilbert segala macam itu. Orang itu kalau tidak siap masuk dunia media sosial, tidak siap dikritik, ya nggak usah masuk medsos. Ya, kalau orang siap masuk medsos itu harus siap di segala macam yang aneh-aneh. Makanya saya bilang selalu belajarlah sama saya, ya kan? Sebab apa? Orang-orang ini memang harus belajar ya. Orang-orang ini memang harus belajar untuk jangan baperan. Pendeta ini baperan ya, paling baperan ya. Gilbert itu yang paling baperan, yang paling tidak kenanan. Kayaknya dia paling tidak sempurna, paling sempurna tidak boleh dikritik. Aduh, dia pendeta yang paling gendut, paling gemuk lagi kan. Harusnya yang paling jadi sorotan justru kalau dia paling gemuk kan. Betul nggak? Iya, wajar gitu loh. Bro, gini, kalau you mungkin udah mentor ya, karena kan udah biasa ya perdebatan. Memang pendeta-pendeta yang di atas itu, karena kan setiap minggu gini, selalu dihormati, orang nunduk-nunduk, ngomong apa yo. Begitu sedikit dikontra aja, langsung mukanya merah. Bisa. Saya berpendapat sama ya, orang itu kalau biasa nah itu ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu dihajar ya. Nah, disitulah ujian kan bagi kerendah hatian kita. Kamu diomongin orang rendah hati enggak? Sanggup enggak tuh diomongin orang? Biasa kamu dihormati, orang muntuk-muntuk sama kamu, pengusaha pun nurut sama kamu, pejabat pun muntuk-muntuk. Ya kan, sekarang kamu ketemu orang yang enggak menurut sama kamu. Gimana coba caranya? Ya kan? Puyeng enggak? Bisa nggak tidur. Emang semua orang menurut sama kamu? Emang lu siapa? Saya di Eropa pernah digituin ya. Ada seorang sahabatnya Gilbert berusaha mengendalikan saya ya. Saya bilang ya kalau saya nanti begitu, nanti saya
nggak jadi nabi lagi. Repot nanti. Kemudian Pak Pol, aku pengen itu ya, seperti contohnya Pak Mangapul ya. Waktu dengan you kan oke ya, tapi begitu dengan yang siapa namanya JT ya. Kalau menurut saya jangan dimulai dengan menyatakan orang itu bidat sesat, jadinya akhirnya kesananya berantem bukannya diskusi. Harusnya kalau you merasa you paling benar, loh iya benar. Kalau you merasa you paling benar, you harus buka forum, ayo kita debat dan you nyatakan secara akademis gitu, debat gantian ngomong dan orang akan melihat kan, oh iya ternyata Pak Mangapul yang salah, oh iya JT ternyata itu, gitu kan, nggak ada masalah gitu kan, tapi elegan. Kalau ini kan ya. orang luar, saya kemarin ketemu biksu, modelnya kayak orang blond gitu, tapi ternyata dia tahu Paul Zhang, tahu siapa si Stephen Tong ngoceh sama siapa namanya Pak siapa dulu waktu itu yang tentang COVID itu. Niko. Siapa? Ya Niko. Tahu dia tentang Mangapul, dia juga tahu. Buat orang luar kan, lu orang Kristen berantem aja, dia kan nggak peduli apa isinya. Pedulinya cuman nah, kalau menurut saya sih harusnya ada forum gitu ya. Ya gimana saya nggak tahu deh. Dan yang nuduh harus kasih kesempatan yang dituduh untuk menjawab dan kasih waktu untuk mereka untuk itu. Kalau you merasa you terlalu hebat, terlalu tinggi, yang orang yang nantang nggak berharga ya, you kasih anak buah you. Kalau anak buah you kalah, baru you sendiri yang keluar, gitu kan ya. Kalau menurut saya gitu, supaya jangan panas-panasan. Jadi kalau panas-panasan nanti timbulnya nggak bagus. Boleh. Ya itu boleh juga itu masukan buat kita semua kan. Ini masukan, harusnya selalu ada forum ya. Dan kalaupun panas-panasan, jangan terus terus nanti endingnya saling mengungkit jandanya, simpenannya, selingkuhannya, bini mudanya, cem-cemannya. Jangan, itu namanya udah nggak profesional. Itu membuka aib orang nggak benar. Contohnya saya katanya bersahabat dengan you gitu ya. You punya aib di depan saya. Suatu hari saya musuhan sama you. Nggak boleh itu saya sembarangan buka-buka dan itu. Ya kan benar nggak? Kalau menurut saya itu nggak fair. You ribut dengan orang ya ribut. Iya nggak fair, nggak boleh. Apalagi Tuhan, gimana boleh gitu? Kalau nggak gitu nanti you bongkar semua dong, semua orang yang bertentangan dengan you di dalam gereja yang pernah minta you doain atau segala, kan cilaka semua itu. Iya. Oke. Ini masukan ya, masukan bagus ya. Ini bagus. Nah, kita lanjut lagi. Ini Pak Malaikat dulu, lalu Amerika ya, Andi.